Oke, yang penting juga kita ketahui teman-teman sekalian ada namanya indeks glikemik. Ini penting juga kita tahu dasarnya. Indeks glikemik ini adalah kecepatan makanan diserap dan diubah menjadi gula. Jadi begitu kita makan, dia langsung jadi gula yang dilepaskan di pembuluh darah. Seperti itu. Nah, kalau indeks glikemiknya tinggi menyebabkan gula darah cepat naik. Nah, ini bahaya gitu ya. Dan bagi orang diet nggak bagus gitu ya. Dan juga indeks glikemiknya tinggi menimbulkan rasa cepat lebih besar. Ya kenapa ketika indeks glikemik tinggi, gula darah di pembuluh darah banyak, maka respon tubuh mengeluarkan insulin. Jadi insulin banyak, kemudian darah tersebut segera diantar ke sel. Sehingga pembuluh darah itu jadi sedikit gulanya. Dan ini dengan diantarkan gula-gula ke sel oleh insulin akan menyebabkan rasa lapar. Intinya indeks glikemik yang tinggi itu menyebabkan gula darah cepat naik dan cepat lapar. Oleh karena itu, dalam ilmu gizi, kita berusaha menghindari terlalu banyak makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Apalagi teman-teman yang pelaku diet. Jadi ingat ya teman-temannya, kita berusaha menghindari makan yang indeks glikemiknya tinggi. Secara umum, indeks glikemiknya makanan yang gula dan karbohidrat dan tepung itu umumnya indeks glikemiknya tinggi. Makanya memang nasi indeks glikemiknya tinggi. Kemudian mie instan tinggi. Apalagi snack-snack, tepung gula, udah itu indeks glikemiknya tinggi. Gula darah cepat naik dan memang nanti bikin cepat lapar, minta makan lagi begitu. Bikin ketagihan. Ini secara umum. Secara umum lagi, yang indeks glikemiknya rendah adalah sayur, buah, dan protein. Jadi kalau kita makan sayur, buah, protein, itu indeks glikemiknya rendah. Makanya kalau kita makan sayur, buah, protein itu nggak cepat lapar. Karena indeks glikemiknya rendah. Nah, lebih idealnya kita kombinasikan. Makanya kalau kita makan nasi putih, memang nasi putih ini sebagian orang bilang bahaya karena indeks glikemiknya tinggi. Memang iya, memang indeks glikemiknya nasi putih itu tinggi. Bahkan jadi beberapa orang bilang bahaya tuh karena itu. Racun katanya. Tetapi ketika nasi putih ini kita kombinasikan dalam satu piring, ada sayur, ada protein, ada buah, maka dia akan menurunkan indeks glikemik. Makanya tadi kan isi piringku, programnya Kemenkes kan nasi putih, sayur banyak, buah, protein. Ini akan menurunkan indeks glikemik dan juga akan mencegah rasa lapar serta menunda gula darah naik begitu cepat. Jadi nggak masalah. Makanya inilah pentingnya belajar ilmu gizi. Makanya ada pertanyaan juga, boleh nggak orang diabetes makan nasi putih? Boleh jawabannya. Kenapa enggak? Boleh, bahkan boleh minum gula ya, asalkan dengan ilmu begitu.